Sedih itu ada kala dipuji dalam agama, sedih itu juga ada kala dicela dalam agama. Artinya dengan kita sedih itu kita mendapatkan sanjungan dari yang punya agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyanjung kita. Dan ada juga sedih itu bila mana kita sedih kita mendapatkan cacian dari yang punya agama, yaitu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sedih, maka sedihnya kita itu mendapatkan keniscayaan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sedih itu terbagi dua, ada sedih yang dipuji oleh agama, ada sedih yang dicaci oleh agama. Maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabba kulla qalbin hazinin ala fawati min amri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la zawjata wa la banin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqi wa'adil amin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua, jamaah tuan haji wabil khusus, pengurus Masjid Zulfirdaus, ketua, bendahara, sekretaris, umumnya kita semua yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah untuk senantiasa kita dapat istiqamah dalam melakukan beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada diri kita berbagai macam anugerah dan nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Dari itu semua semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat atas diri kita ini pada waktu yang berbahagia ini sebagai hamba yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang Dia berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Mufanuka alam, keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita langsung saja memasuki hikmah yang ke-74 dari Al-Hikam Imam Ibn Waqqah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'adami nuhudi ilaiha min alamatil ibtirai, yang artinya adalah bermula sedih atas kelapangan, atas kehilangan taat di masa lampau, tetapi tidak ada bangkit bagi kita untuk melakukan taat itu, maka yang demikian itu adalah tanda tertipunya atas diri kita. Saya ulangi lagi, bermula sedih atas kehilangan taat di masa lalu, di masa lampau, tetapi tidak ada bangkit bagi kita kepada berbuat taat itu, maka yang demikian itu adalah tanda tertipunya atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikianlah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-74. Arti lurusnya adalah, bila mana kita sedih atas terluputnya taat-taat yang telah dituntut oleh Allah Ta'ala kepada diri kita di masa yang lalu, taat itu banyak sekali berceceran begitu saja. Artinya tidak pernah kita melakukan taat itu. Sedihnya kita itu dengan ketiadaan bangunnya kita untuk menunaikan taat, maka itu merupakan tanda bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang tertipu. Syarah yang lebih lanjutnya adalah, al-huznu huwal inqibadul qalbi li makruhin qad waqa'a. Bermula sedih yaitu ialah tertekannya hati bagi perkara yang tidak kita setujui, dari perkara yang tidak kita senangi, yang perkara itu sudah terjadi di masa lalu. Jadi yang disebut dengan sedih itu adalah hati terpukul, hati kita tertekan atas perkara-perkara yang tidak kita senangi. Yang perkara tidak kita senangi itu sudah terjadi di masa lalu. Itu namanya sedih, tertekannya hati. Bila mana kita sedih kepada masa yang akan datang, itu namanya bukan sedih, namanya adalah hamun, kebingungan. Jamaknya adalah humumun musibah. Jadi yang dikatakan sedih itu adalah hati yang tertekan dengan mengingat perkara yang telah terjadi pada waktu yang lalu, yang perkara itu perkara yang tidak kita senangi, perkara itu perkara yang tidak kita setujui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah makna sedih. Wa huwa imma mahmudun wa imma mazmumun. Sedih itu ada kala dipuji dalam agama, sedih itu juga ada kala dicela dalam agama. Artinya dengan kita sedih itu kita mendapatkan sanjungan dari yang punya agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyanjung kita. Dan ada juga sedih itu bila mana kita sedih kita mendapatkan cacian dari yang punya agama, yaitu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sedih, maka sedihnya kita itu mendapatkan keniscayaan
daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya sedih itu terbagi dua, ada sedih yang dipuji oleh agama, ada sedih yang dicaci oleh agama. Maksudnya adalah ada sedih yang disanjung oleh Allah, ada sedih yang dimurkai oleh Allah. Fal mahmud al-huznu ala fawatil mahbub min umurid din kal huzni 'alal ma'siyati aw tarkil wajibati aw tadhi'il awqati fil ayyamil madiyah. Adapun bermula sedih atas keterluputan perkara-perkara yang dicintai oleh agama. Bila mana kita sedih atas perkara-perkara yang perkara itu dicintai oleh agama, perkara itu tidak dapat kita lakukan pada waktu masa lalu, artinya terluput kita untuk mengerjakan perkara itu, sedangkan perkara itu adalah perkara yang dicintai oleh agama, yang disukai oleh agama. Maka itu termasuk daripada sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mana? Kal huzni 'alal maksiyati, sedihnya kita atas melakukan maksiat yang kita di waktu masa lampau. Di masa lampau kita rancak berjudi, di masa lampau kita suka bermaksiat, minum khamar, di masa lalu kita suka berzina, di masa lalu kita menipu orang, kita sedih. Mengenang maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu itu kita sedih. Maka sedihnya itu kita adalah sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, autarkil wajibati, atau sedihnya kita di waktu yang masa lalu itu atas diri kita tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa lalu kita tidak melakukan sholat padahal waktu luang banyak. Di masa lalu orang berpuasa, kita tidak, bulan Ramadan tiba. Di masa lalu kita tidak menunaikan zakat padahal kita mampu untuk menunaikan zakat. Sedih kita dengan masa lalu, bahwa banyak sekali yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita yang hanya lepas begitu saja, tidak pernah kita jalankan. Sedih yang demikian itu adalah sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih yang semodel itu adalah sedih yang dipuji oleh agama, sedih yang disanjung dalam agama, sedih yang disanjung dalam agama. Di masa lalu orang sibuk duduk di majelis ta'lim, kita tidak pernah duduk di majelis ta'lim. Di masa lalu orang mengaji bab wudu, fardu wudu, ada 6 niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tartib. Kita tidak tahu karena lantaran kita tidak pernah duduk di majelis taklim, orang menuntut ilmu, kita tidak duduk di majelis ilmu. Sedih kita sekarang ini. Sedihnya kita atas meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sedih membuat kita disanjung oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, lagi contoh sedih yang disanjung oleh agama yang ketiga, au tadhi'il awqati fil ayyamil madiyah. Kita sedih waktu di masa lalu itu banyak terbuang begitu saja. Waktu di masa lalu itu habis begitu saja, sia-sia. Duduk di majelis ta'lim tidak, belajar tidak, sholat berjamaah juga tidak, tapi dia tidak mengumpat orang, dia tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya menghabiskan waktu secara sia-sia. Sedih dia di masa lalu. Bila dia mengenang keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu,
bahwa waktu yang dia dapati, yang diberikan oleh Allah ternyata habis sia-sia begitu saja, sedih dia saat ini. Maka sedih itu dipuji oleh agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi intinya ada 3 contoh sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disanjung dalam agama, yaitu ialah bila mana kita sedih bahwa dulu di masa lalu kita melakukan maksiat. Yang kedua, bila mana kita sedih hari ini bahwa kita pernah meninggalkan pada waktu yang lalu itu, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sedihnya kita atas waktu yang habis, yang lewat begitu saja, dan kita tidak pernah memanfaatkan waktu itu untuk sebaik-baiknya kepada hal yang patut kita manfaatkan. Sedih kita sekarang ini, maka itu merupakan sedih yang disanjung oleh agama, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai tiap-tiap hati yang penuh dengan sedih. Hati yang penuh dengan sedih itu dicintai oleh Allah, itu disukai oleh Allah. Sedih yang model mana? Sedih seperti yang telah kita sebutkan di atas tadi. Nabi SAW bersabda, sedihnya kita atas seperti yang telah kita sebutkan tadi. Hati kita sedih, maka sedihnya kita itu adalah sedih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila tawadda'a Daud alaihi salam faqala ya Rabbi tahartu badani bil ma' fabima at-tahartu qalbi fa'auha Allahu ilaihi tahhirhu bil humumi wal ahzan. Dikatakan, diceritakan bahwa pernah Nabi Daud alaihi salam itu dalam satu waktu beliau berwudu. Nabi Daud dalam satu waktu beliau pernah berwudu. Di dalam berwudu beliau, dalam hati beliau, beliau berkata, wahai Tuhanku, aku sucikan badanku ini dengan air. Artinya beliau dapat mensucikan raga kasar beliau itu adalah dengan air. Beliau sucikan badan beliau itu dengan air. Ya Allah, aku sucikan badanku ini dengan air. Lalu bagaimana ya Allah caranya aku membersihkan hati aku ini? Kalau membersihkan badan kasar tadi dengan air, caranya adalah berwudu atau dengan cara mandi wajib. Kalau kita melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan bagi kita diperintah untuk melakukan mandi wajib. Aku bersihkan badan kasarku ini adalah dengan air. Lalu bagaimana ya Allah aku ini membersihkan hati aku ini? Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Daud, bersihkanlah hatimu itu daripada banyak sekian cara. Di antara caranya adalah banyaknya bersedih. Bersedih yang model mana? Bersedih yang sudah kita sebutkan tadi. Sedih atas taat yang tidak pernah kita lakukan di masa lalu. Sedih bahwa kita melakukan maksiat di masa lalu. Sedihnya kita itu menghabiskan waktu hanya cuma. Nah, sedihnya kita itu di masa lalu bahwa kita menghabiskan waktu hanya cuma-cuma, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Sedihnya kita itu dapat mensucikan hati kita, Waqila, dan dikatakan juga imaratul qalbi bil ahzan wal qalbul ladzi la hazana fihi kal baitin kharibin. Dikatakan hati itu menjadi makmur. Hati itu menjadi makmur. Hati itu bisa menjadi hidup bila mana hati itu dipenuhi dengan kesedihan.
Dan bila mana hati itu tidak ada sedih sama sekali, sholat subuh jam 7 terus tidak pernah sedih. Orang jam 7, orang jam subuh sholat awak jam 7 terus subuh, tidak ada sama sekali sedih. Orang pengajian terus rutin malam Rabu, dengar pengajian, hikam segala macam pengajian, hati kita tidak pernah tergerak sama sekali untuk mendengarkan pengajian. Ya Pak Ustaz, hati kami tidak tergerak karena penceramahnya bukan penceramah kondang. Allah Ta'ala bukan menuntut kita untuk belajar kepada seorang orang yang kondang, bukan. Yang Allah Ta'ala tuntut pada diri kita adalah untuk belajar kepada orang yang ahli ilmu. Orang yang kondang belum tentu ahli ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak yang kondang tidak mengerti nahwu, tidak mengerti sorof, tidak mengerti mantik, bayan, ma'ani, banyak. Tak ada yang kondang untuk sekarang ini. Rata-rata di sekarang ini itu yang mumpuni di dalam 12 fan ilmu Arabiah. Jangan kita salah, kiai-kiai yang di pesantren yang tidak masuk di YouTube, yang tidak terkenal seperti di tanah Jawa, Kalimantan, walau tidak terkenal di dunia YouTube, di dunia publik, tapi menguasai dalam ilmu 12 fan bahasa. Kita ambil contoh. Di Banten ada seorang ulama besar yang bernama Abu Yang Mufassir di daerah Jawa Barat. Tidak ada terkenal, bahkan kalau dicari di YouTube tidak ada. Kalau dicari di Google paling keluar Abu Yang Mufassir yang nerima santrinya itu cuma 40 orang, sisanya tidak diterima. Masuk ke sana dikasih padi dikasih, tanam padi, hidup padi, berbuah padi, itu yang dimakan. Kalau tidak berarti berpuasalah dulu dengan bermodalkan minum air. Abu Yang Mufassir terkenal, Abu Yang Mufassir tidak, tapi ilmunya patut kita ragukan? Tidak. Ilmunya patut kita ragukan? Tidak, karena beliau ilmunya cukup. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita bukan belajar kepada orang yang fakir, bukan belajar kepada orang yang kondang. Tempat kita mendengar ilmu itu adalah bila ilmu yang dia sampaikan bermanfaat dan yang menyampaikan itu adalah mengamalkan ilmu lalu kena di dalam hati kita, duduk di situ. Belajar sampai mati. Ini orang majelis taklim tiap malam minggu, malam Rabu, malam Sabtu, di mana-mana majelis taklim, tidak pernah kita hadir, tidak ada sedih dalam hati. Dalam hati tidak ada pernah menyesal, tidak ada pernah sedih. Nah, bila mana hati yang tidak pernah sedih atas taat yang pernah terlewat, atas maksiat yang pernah kita lakukan, itu menandakan bahwa hati itu adalah seperti rumah yang roboh. Seperti rumah yang roboh, artinya itu menandakan hati yang sudah mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada pernah sedih hati ini ketika ada taat yang sedang berlangsung, ketika ada taat orang gemar melakukan berbuat taat, kita tidak pernah nimbrung di situ. Itu menandakan bahwa hati kita ini sedang bermasalah. Ulama mencontohkan hati yang tidak pernah sedih di dalam keterluputan berbuat taat itu seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh apalagi yang bisa dimanfaatkan. Rumah yang roboh itu tidak bisa ditempati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah tadi contoh daripada hati yang sedih yang dipuji dalam agama. Dan bahkan keutamaan orang hati yang sedih itu, pertama dicintai oleh Allah, yang kedua dapat membersihkan hati, dan orang yang hatinya itu dipenuhi dengan sedih itu tanda hatinya itu tanda hatinya hidup. Nah, sekarang kita lanjut. Wal mazmum al-huznu ala fawatil mahbub min amri dunya wa fil khabar man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih. Yang kedua adalah sedih yang dicaci oleh Allah, sedih yang dicaci dalam agama, sedih yang tidak dipuji dalam agama. Yang bila mana dia sedih ini berarti dia dicaci oleh Allah.
Bila mana dia sedih, berarti dia tidak mendapatkan sanjungan dalam agama. Contohnya mana? Al-huznu ala fawatil mahbub min amri dunia. Sedih dia atas perkara-perkara yang terluput dari perkara-perkara dunia. Orang main batu lacak, kita tidak dapat main batu lacak, sedih hati kita. Itu sedih yang dicaci, sedih yang mengundang murka Allah, sedih yang dilaknat oleh Allah, sedih yang dimurkai, sedih yang tidak disanjung dalam agama. Coba kemarin aku nih ada dana bus kemarin, kata guru kepala sekolah. Coba kemarin tidak aku publikasikan dengan guru-guru yang lain. Kalaulah andai kata dana bus ini aku tidak transparan, pasti dana ini banyak. Sedih dia mengenang itu, dia sedih. Sedihnya itu adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kemarin waktu aku masih menjabat, kemarin aku korupsi sedikit. Coba kemarin aku korupsi sedikit, sedih dia, lalu sedih, nangis dia, sedih dia mengenang itu. Kenapa kemarin aku tidak korupsi ya? Sedihnya itu mengundang murka Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, salat duhanya Allahu Akbar, salat duha. Salat duha, datang ke pelabuhan, ternyata feri lepas. Ini gara-gara salat duha lah aku dilepas feri. Berarti menyalahkan ibadah, sedih atas keterluputan dunia, menyalahkan ibadah. Ini sedih yang dicaci oleh Allah. Dan di dalam kitab Sirajul Talibin, syarah daripada kitab Minhajul Abidin, bila mana kita beribadat lalu kita menyesali perbuatan ibadah yang kita lakukan lantaran terlepasnya perkara dunia kita, itu menunjukkan ibadah kita bukan karena Allah, berarti kita bangkitnya melakukan ibadah itu dipelopori oleh nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tadi kita sholat duha, Allahu Akbar, tekan sholat duha, pas sampai ke pelabuhan feri lepas. Padahal feri banyak aja, bukan jam 8 aja berangkatnya, bukan jam 8 saja. Kalau mau pun jangan sholat duha, daripada menyalahkan sholat. Datang ke pelabuhan feri lepas, lalu sedih hati sedih, bahkan menyalahkan sholat. Ini gara-gara sholat duha. Coba aku tidak sholat duha tadi, pasti aku masih keburu yang namanya feri tadi. Dan menyalahkan sholat. Nah, orang yang menyalahkan sholat sedih dia terlepasnya dunia, menyalahkan ibadah, itu tanda bahwa sedihnya itu dimurkai oleh Allah. Dan yang kedua, tanda ibadah yang dia lakukan itu bukan karena Allah, itu karena dipelopori oleh nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kan kita ini beribadat ada dua ya dalam tasawuf, nanti di hikam juga dibahas. Ada ibadat kita yang asalnya itu karena nafsu ibadat kita, ada yang memang karena Allah, ada yang memang karena malaikat ulama. Ibadah yang tandanya itu karena nafsu di antara lain adalah menyesali ibadah. Setelah ibadah kita menyesali ibadah, berarti ibadah yang kita lakukan tadi awalnya adalah karena nafsu. Tapi bila mana kita beribadah ridha dan tidak menjadi sedih dunia yang terlewatkan, berarti ibadah kita dibisiki oleh malaikat mulhamah dan tentu karena Allah. Ini gara-gara pengajian di Masjid Zulkarnain. Coba aku tidak hadir malam Rabu di pengajian, pasti aku dapat ngopi bersama kawan aku. Nyesal akhirnya. Nah, nyesal yang semacam itu, nyesal yang dilaknat oleh Allah, nyesal yang semacam itu, nyesal yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu nyesal atau sedih yang dicaci dalam agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil khabari, di dalam hadis dikatakan, man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala rabbi. Barang siapa yang bangun di pagi hari sudah sedih memikirkan dunia, sedih,
asbaha sakhitan ala rabbih, maka pagi itu dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun pagi sudah memikirkan kesedihan dunia. Kata Nabi, barang siapa yang pagi hari bangun pagi, dia sedih dengan dunianya. Ya Allah, ya Tuhanku, ayam aku mati malam dimakan biawak. Biawak tahu ya? Biawak. Ayam aku mati dimakan biawak. Ya Allah, ya Tuhan, tadi malam aku berjudi banyak habis kalah. Bangun pagi sedih karena duit habis berjudi tadi malam, sedih. Barang siapa yang sedih dalam urusan dunia, sedih dengan urusan dunia, kata Nabi SAW, berarti dia telah mengundang murka Allah di pagi itu. Maka wajar dengan istri tidak akur, dengan anak tidak akur. Anak membangkang kita, istri membangkang kita, tidak mau mendengarkan perintah agama. Mungkin barangkali penyebabnya kita sudah mendapatkan murka Allah. Kita mendapatkan murka Allah ternyata sebabnya karena sedihnya kita di pagi hari. Yang kita sedihkan adalah perkara dunia. Nabi bersabda, barang siapa yang sedih di pagi hari, yang dia sedihkan adalah perkara dunia, berarti di pagi itu dia telah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, sedih. Coba semalam baju semalam aku angkat, pasti pagi ini udah kering nih. Kesal baju kita gantung kan, hujan. Coba semalam tuh kita angkat baju itu tuh. Nah, nyesalnya di pagi hari, nyesal karena kan baju itu urusan dunia loh. Nyesal kita, maka itu dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kata Nabi, barang siapa yang di pagi harinya itu dia sedih dengan urusan dunia, maka di pagi harinya itu ialah dia telah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi ke atas, naik sedikit, kita back sedikit. Tadi kan sedih yang dipuji oleh Allah ta'ala, sedih yang disanjung dalam agama adalah sedih yang kita itu sedih atas perkara wajib yang kita tinggalkan. Sudah itu sedihnya kita atas maksiat yang pernah kita lakukan, atau sedihnya kita atas waktu-waktu yang telah lalu itu kita habiskan begitu saja. Itu sedih yang dipuji dalam agama. Kita next sedikit, kita kantongin dulu di dalam pikiran kita supaya nggak gagal paham di depannya. Lah, kita lanjut. Faman hazana ala fawatil mahbub min amrid din min umurid din walam yanhad ila idraki ma fata bahwa minal maghrurin kaman hazana ala tarkis salah walam yanhadi ila qada'iha wa ala al-fi'lil ma'siyah walam yanhad ila taubati ila Allah ta'ala. Barang siapa yang sedih atas tertinggalnya perkara-perkara yang disanjung dalam agama, tetapi dia tidak bangkit untuk melakukan perkara itu, maka dia itu adalah menjadi orang yang tertipu. Contoh begini, barang siapa yang sedih bahwa terlepasnya melakukan sholat pada waktu yang lalu dan dia tidak bangkit untuk melaksanakan qadha atas sholat yang dia lakukan pada waktu yang lalu itu, atau dia sedih bahwa dia melakukan maksiat di masa yang lalu tapi dia tidak bangkit untuk bertaubat kepada Allah, sedihnya itu adalah sedihnya orang-orang yang tertipu. Tadi kan sedih dianjurkan loh, sedih dianjurkan, artinya sedihnya kita bahwa di waktu dulu kita tidak pernah sholat, sedihnya kita bahwa di waktu dulu kita tidak pernah puasa. Nah, barang siapa yang sedih dulu bahwa dia tidak pernah sholat tapi dia tidak bangkit untuk melakukan sholat yang pernah dia lakukan,
yang pernah dia tinggalkan, tapi dia tidak bangkit untuk mengqadha salatnya, tapi dia tidak bangkit untuk membayar puasa yang tertinggal di waktu lalu, maka sedih yang semacam itu namanya adalah sedih yang tertipu. Bisa dimengerti kan? Tadi kan ceritanya sedih itu dianjurkan dalam agama. Sedih itu dipuji oleh Allah bila kita sedih bahwa kita tidak sholat, bila kita sedih bahwa kita meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang barang siapa yang dia sedih, cukup hanya dengan sedih itu aja? Tidak. Sedih yang dikatakan sedih dipuji oleh Allah Ta'ala itu adalah sedih yang disertai dengan bangkit melaksanakan berbuat taat kepada Allah. Jadi yang kita bahas di depan tadi ada tanda kutipnya yang perlu distabiloi. Sedih yang model mana? Yang mendapatkan sanjungan Allah adalah sedih atas perkara agama yang pernah dia lewatkan, lalu dia bayar di masa mendatang atau pada masa sekarang. Sedih-sedih memang. Dia tidak puasa. Kenapa aku tak puasa dulu kemarin ya? Kenapa aku tidak melakukan sholat di waktu kemarin ya? Menyesal memang. Sedih dia. Tapi tidak bangkit melakukan ibadah. Tapi tidak membayar sholat zuhur yang pernah dia tinggalkan. Maka sedih yang semacam itu masih tergolong kategori sedih yang tertipu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ingin sedih kita murni disanjung oleh Allah, sedih kita pada masa lalu, sekarang kita bangkit untuk membayar atas keterlumputan kita di masa yang lalu. Bahkan di dalam fikih dikatakan, barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang tidak ada uzurnya ataupun mau ada uzurnya, maka wajib dia membayar sholatnya itu. Bagaimana cara menghitungnya? Hitung pada waktu mulai saat dia balik. Katakanlah baliknya itu umur 16 tahun atau 15 tahun itu. Sekarang umurnya berapa? 50. Tinggal kalikan aja berapa waktu sholat. Jangan terburu-buru. Mengqadha sholat itu hadirin tidak mesti pada waktu itu juga tidak. Misalkan kita di dulu waktu itu meninggalkan waktu sholat zuhur, tidak mesti harus di waktu zuhur. Mengqadha sholat itu tidak mesti pada waktu sholat yang kita tinggalkan, tidak. Habis sholat zuhur kita sholat zuhur lagi, sholat zuhur qadha. Habis sholat asar kita sholat asar lagi, sholat asar qadha, terus qadha. Dan pun saya sampai saat ini masih juga mengqadha sholat, karena tidak tahu entah berapa jumlah sholat yang saya tinggalkan. Dalam riwayat dikatakan, dalam kata riwayat itu ungkapan ulama, bukan hadis. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengqadha sholatnya dan dia belum sempat memenuhi pembayarannya itu, meninggal dia, maka meninggal dalam keadaan jaminan Allah, jaminan ampunan Allah. Kenapa sebabnya? Karena ada niat menjamin untuk mengganti perkara yang pernah dia tinggalkan dalam agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekali lagi, barang siapa yang mati dalam niat mengqadha salatnya namun sudah terlaksanakan sebelum selesai dia menunaikan qadha itu, keburu ajalnya menjemput, lalu matinya dia itu dalam jaminan Allah, artinya dalam jaminan ampunan Allah. Kenapa sebabnya? Karena sudah ada niat untuk membayar kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Sedih dulu berjudi, sedih dulu makan riba, tapi tidak taubat, itu tanda sedih yang tertipu. Sedih memang dulu berzina, sedih, tapi tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke majelis taklim, artinya tidak bertaubat. Nah, maka itu tandanya adalah sedih yang tertipu. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut masih penjelasan hikmah yang ke-70.
24. Jadi untuk sementara intinya adalah sedih itu terbahagi dua, sedih yang terpuji dan sedih yang tercela. Sedih yang terpuji itu adalah sedih yang disertai bangkit untuk menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah kita tinggalkan. Hal itu adalah menjadi wajib bagi kita untuk kita bayar. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita. Nanti Hikam, sebelum saya lanjut ya, nanti jangan terkejut. Hikam nanti kedepannya akan menjelaskan masalah rahasia-rahasia sholat. Misalkan sholat zuhur kenapa sir, sholat isya kenapa jahar, sholat zuhur kenapa 4 rakaat, sholat maghrib kenapa 3 rakaat, sholat subuh kenapa 2 rakaat. Wah, itu dari sananya enggak, itu ada rahasia, itu akan dibahas nanti di dalam hikam. Mudah-mudahan kita bisa sabar dan kita dapat melaksanakan. Kenapa puasa tidak diwajibkan di malam hari, diwajibkan di siang hari? Kenapa puasa diwajibkan berniat? Itu ada rahasianya. Jadi ibadat kita itu ada rahasianya. Mana ruh di dalam sholat, mana nyawa di dalam sholat, mana badan di dalam sholat, apa mi'raj di dalam sholat, apa isra di dalam sholat, itu dibahas di dalam al-ilm. Ini kalau masih pemula ini supaya pemantapan kita, gairah kita untuk beribadah. Setelah yakin mantap, baru kita naik kepada masalah rahasia-rahasia ibadah. Mudah-mudahan pengajian kita bisa istiqomah. Allah ampuni dosa kita, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, Allahumma fiqil aqwami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.